Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fahra Lutfia Jannah, Khairunisa, Lisma Hidayatunisa, Nabila Askia, Risnawati, dan Wahidah. Jadi di sini kami akan membacakan hasil dari makalah yang telah kami buat dengan judul Perubahan Sosial dan Dampaknya, Mata Kuliah Sosiologi, Dosen Pengampu Ibu Yuliana MPD. Jadi, di sini kami akan membahas materi tentang yang pertama, pengertian perubahan sosial secara umum, yang kedua, pengertian perubahan sosial menurut para ahli, yang ketiga, ciri-ciri perubahan sosial, yang keempat, penyebab terjadinya perubahan sosial, yang kelima, faktor pendorong perubahan sosial, yang keenam, faktor penghambat perubahan sosial, yang ketujuh, teori perubahan sosial, yang kedelapan, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan yang terakhir, dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat mengenai nilai, norma, dan berbagai pola dalam kehidupan manusia. Hakikatnya, setiap masyarakat di seluruh dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang diketahui jika membandingkan suatu masyarakat di masa tertentu dengan masyarakat di masa lalu. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terus-menerus mengalami perubahan, akan tetapi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama, karena terdapat suatu masyarakat dengan perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian perubahan sosial secara umum, setiap makhluk hidup atau makhluk sosial pasti akan mengalami yang namanya perubahan, namun bedanya di waktu. Apakah lebih cepat atau lebih lambat, tergantung situasi dan kondisi mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Pengertian perubahan sosial banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Glynn. Glynn berpendapat bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup, yang mana telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian pengertian perubahan sosial menurut Emile Durkheim, bahwa pengertian perubahan sosial menurut Emile Durkheim, perubahan sosial itu dapat terjadi karena hasil faktor ekologis dan demografis, yang mana kedua faktor tersebut mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional, awalnya dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik menjadi ke dalam kondisi masyarakat modern yang mana diikat oleh solidaritas organistik. Kemudian pengertian perubahan sosial menurut Silo Somarjan. Silo Somarjan berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat, yang mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial yang pertama adalah yaitu setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mengalami perubahan baik dengan lambat maupun dengan cepat. Maksudnya setiap masyarakat itu selalu berkembang, tidak akan berhenti karena mengalami perubahan baik dengan lambat maupun dengan cepat. Kemudian ciri-ciri perubahan sosial yang kedua, karena perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu itu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Jadi perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu itu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Kemudian ciri-ciri perubahan sosial yang ketiga adalah perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang cepat mengakibatkan disorganisasi. Disorganisasi itu adalah berpudarnya atau mulai hilangnya nilai dan norma dalam masyarakat karena terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang sifatnya hanya sementara sebagai proses penyesuaian diri.
Kemudian ciri-ciri perubahan sosial yang keempat adalah tidak dibatasi. Yaitu perubahan sosial itu tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual. Karena bidang kebendaan atau bidang spiritual itu adalah dua hal. Kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat. Jadi perubahan sosial itu tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena saling berinteraksi dengan kuat. 4. Penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal perubahan sosial meliputi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, adanya berbagai penemuan baru, konflik yang terjadi di masyarakat, dan terjadinya revolusi. Sedangkan faktor eksternal penyebab perubahan sosial meliputi yang pertama ada faktor alam seperti bencana, peperangan, dan lain-lain. Yang kedua adanya pengaruh dari kebudayaan lainnya. 5. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama memiliki sebuah bentuk akan penimbunan dari kebudayaan dan juga penemuan yang dimana baru. Yang kedua terdapat perubahan terhadap jumlah penduduk yang ada dalam sebuah negara. Yang ketiga terdapat pertentangan dan juga sebuah konflik. Yang keempat terdapat sebuah bentuk akan pemberontakan dan juga revolusi. Yang kelima terdapat sebuah bentuk akan sistem terbuka yang dimana berasal dari lapisan masyarakat. Yang keenam memiliki sebuah sikap untuk dapat saling memiliki karya dari seseorang dan juga sebuah keinginan untuk dapat menjadi maju. Yang ketujuh, terdapat sebuah sistem pendidikan yang dimana maju. Yang kedelapan memiliki sebuah orientasi ke depan dan lain-lain. 6. Faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial ada 4. Yang pertama, terdapat sebuah bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang masih lambat. Yang kedua, terdapat sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Yang ketiga, memiliki sebuah kekurangan terhadap hubungan dengan masyarakat lainnya. Yang keempat, terdapat sebuah bentuk kepentingan yang telah tertanam secara kuat. 7. Teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ada 4. Yang pertama, teori evolusi. Yang kedua, teori fungsionalis. Yang ketiga, teori konflik. Dan yang keempat, teori siklus. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Menurut Surjono Sukanto, terdapat tiga teori utama dalam evolusi. Yang pertama, teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Yang kedua, teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Dan yang ketiga, teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Yaitulah penjelasan tentang teori evolusi. Sekarang yang kedua adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan. Tapi, jika lebih banyak yang menginginkan perubahan, biasanya perubahan akan terjadi. Tetapi, apabila hanya kelompok minoritas dengan kekuatan kecil yang menginginkan perubahan, maka perubahan tersebut sulit untuk tercapai. Yang ketiga, teori konflik. Teori ini sangat spesial
Teori konflik akan menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas. Sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dikehendaki berhasil tercapai, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembagian kelas. Yang keempat, teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya perubahan zaman yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu. Karena perubahan sosial sudah seperti sifat alami yang dimiliki di setiap lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya selanjutnya, yaitu 8 bentuk perubahan sosial dan 9-nya dampak positif atau manfaat perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Apa sih perubahan evolusi itu? Jadi perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat, sedangkan perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat. Jadi perubahan evolusi ini terjadi karena perkembangan kondisi masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan perubahan revolusi ada beberapa syarat dalam perubahan ini, yaitu adanya keinginan, terus adanya pemimpin, dan harus ada momentum yang tepat. Terus next, perubahan sosial. Ini B, perubahan sosial yang berdasarkan perencanaannya. Itu ada 2 juga, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Kelompok yang mendapat kepercayaan untuk menjadi pemimpin dan selalu di bawah pengendalian dan pengawasan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar keperluan masyarakat. Contohnya seperti kasus tsunami di Aceh. Terus berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial itu ada 2 juga. Yang pertama, perubahan sosial yang berpengaruh besar yang mengakibatkan perubahan struktur kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat. Contohnya terubahnya sistem pemerintahan dalam suatu negara. Jadi dalam suatu negara itu pasti ada mempunyai suatu sistem pemerintahan, dan itu pun pasti berbeda-beda. Yang kedua, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil, yaitu perubahan struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya perubahan gaya pakaian. Dan 9, dampak positif atau manfaat perubahan sosial. Sini ada 8. Yang pertama,
perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi tahun ke tahun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin pesat. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja baru. Setiap tahun ke tahun memang harus terciptanya lapangan kerja baru. Karena apa? Karena untuk mengurangi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada sekarang ini. Yang ketiga, terciptanya tenaga kerja yang berkualitas. Yang keempat, terbentuknya nilai dan norma baru. Yang kelima, efektivitas dan efisien kerja meningkat. Jadi dalam suatu pekerjaan zaman sekarang itu harus efisiennya harus ditingkatkan, efektivitasnya itu harus ditingkatkan, karena itu menjadi nilai yang sangat berpengaruh. Terus tingkat pendidikan dan kesadaran politik semakin tinggi. Perlindungan dan kebebasan dalam berpendapat. Jadi dalam satu negara itu kita harus mendapatkan suatu perlindungan dari pemerintah dan bebas untuk berpendapat kita sendiri. Yang terakhir, masyarakat semakin menghargai waktu. Jadi untuk menjadi orang yang lebih baik, kita harus bisa menghargai yang namanya waktu. Perubahan yang memberikan pengaruh dalam kemajuan kehidupan masyarakat. Jadi itu semua merupakan hal yang berpengaruh untuk kemajuan kehidupan masyarakat. Tergantung kitanya bagaimana kita menyikapinya. Oke, sekian dari saya. Salam maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next kepada teman kita lagi. Dampak negatif atau kerugian dari perubahan sosial. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial atau yang disebut kesenjangan sosial atau perbedaan kepentingan yang menimbulkan perpecahan. Yang kedua, terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, munculnya permasalahan sosial baru karena perubahan nilai, norma, dan kondisi kebudayaan baru. Yang keempat, memicu kerusakan lingkungan. Yang kelima, mulai redupnya keberadaan adat istiadat karena kebudayaan lama cenderung ditinggalkan. Yang keenam, perubahan tingkah laku ke arah negatif sehingga memicu konflik sosial. Yang ketujuh, lembaga sosial tidak berfungsi secara maksimal. Yang kedelapan, adanya kesenjangan sosial. Yang kesembilan, budaya konsumtif semakin besar karena tingkat konsumsi akan menggambarkan status seseorang. Kesimpulannya, perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang bersifat lebih kompleks. Perubahan sosial dapat bergerak ke suatu arah kemajuan. Dalam hal ini, masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga akan dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran. Banyak ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai perubahan sosial, di antaranya William F. Ogburn, Selo Somarjan, Ferdinand Tonies, Gilin dan masih banyak ahli lainnya. Ada 3 bentuk atau tipe perubahan sosial. Tipe-tipe tersebut adalah perubahan lambat, perubahan cepat, dan perubahan yang dikehendaki, dan perubahan yang tidak dikehendaki, dan perubahan pengaruhnya kecil, dan perubahan yang pengaruhnya besar. Demikianlah bahasan makalah ini yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat di kalangan banyak, khususnya bagi kami sendiri,
Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, kami menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar makalah ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.